Bapak, Ibu sedang takziah jamaah masalah Al-Fadhil Akbar dan Masjid Sakinah warga komplek Villa Anggrek dan sekitarnya yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Ferry yang sedang diuji oleh Allah, di mana ibunda tercinta beliau telah dipanggil oleh Allah di hari Minggu yang lalu, hari Minggu yang lalu di Siti Rahmah dan dimakamkan di kampung halaman di Payakumbuh dalam usia 81 tahun ya. Ini usia yang jarang kata Nabi, karena ummati baina sittin wa sab'in, umatku hanyalah antara 60 sampai 70 tahun. Qalilun ma yujawizu zalika, sedikit yang bisa melebihi 70. Karena standarnya 60 sampai 70. Jadi Nabi Muhammad 63, Abu Bakar 63, Umar 64, Utsman 80, Ali 63. Jadi 5 orang 63 tahun, 4 cuma 1 80, Utsman. Jadi Bapak Ibu jadi NCE itu ya sampai jadi karena 80 itu jarang, sedikit. Standarnya antara 60 sampai 70. Dan beliau dipanggil usia 81 ya. Mudah-mudahan semua dosa almarhumah jika ada diampuni Allah, amal baik beliau diterima Allah, dilipat gandakan pahalanya, ditempatkan di tempat yang mulia di alam barzah, dan dikumpulkan kelak di surga bersama keluarga dan orang tercinta di dunia ini. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita bacakan, tahlil yang kita bacakan, dan doa yang kita sampaikan mudah-mudahan diijabah Allah juga dan disampaikan kepada almarhumah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di surat Al-Baqarah ayat 36, nanti diulang lagi oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 23. Dulu Nabi Adam ketika hendak turun ke bumi, Allah sudah ingatkan Adam. Apa kata Allah? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Wahai Adam, engkau di dunia tinggallah sementara. Mustaqar artinya tempat menetap sementara. Wa mata'un ilahin, ada kesenangan di dunia tapi ada limitnya kata Allah. Jadi ilahin itu artinya ada limit waktu. Itu sudah dikatakan Allah kepada Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi, bahwa bumi bukan tempat permanen engkau. Bumi hanya tempat menetap sementara dan ada limit waktu. Jadi tidak ada ya kita di dunia ini yang akan abadi, yang akan permanen. Karena Allah sudah katakan dunia punya limit. Itulah kenapa Bapak Ibu ya, betapa hebat pun kita merawat fisik, pada akhirnya akan binasa juga, karena tidak ada yang akan permanen di sini. Dan Bapak Ibu kira rajin olahraga itu akan mati ya. Dan rajin bersepeda akan mati, dia ke sepeda itu mati gitu. Karena ya tidak ada hubungannya mati dengan sehat, dengan sakit, dengan olahraga, tidak ada hubungannya. Nah, karena memang dunia bukan tempat permanen. Ibu-ibu rajin perawatan, ya walaupun ya tiap bulan ke dokter kulit, ya ke dokter kecantikan, tiap bulan mati gitu jadi orang. Yang ke dokter kecantikan tapi mati gitu. Nah, jadi begitulah ya, dunia ini bukan tempat permanen. Itu kenapa di surah Al-Waqiah ayat yang ke-60 kata Allah ya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin, kata Allah, sebelum kita diciptakan, sebelum kita diciptakan Allah itu Allah sudah menetapkan kematian kita, kata Allah begitu. Jadi sebelum kita diciptakan Allah
kematian kita ini sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Ya, sebelum kalian diciptakan Allah sudah menetapkan kematian. Jadi kematian kita itu sudah ditetapkan sebelum kita diciptakan Allah. Dan ada hal yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi takdir mati kita itu disebutkan Allah di ayat yang ke-60 surat Al-Waqi'ah. Ya, Al-Waqi'ah itu ayatnya ada 96. Takdir mati kita di ayat 60 tuh. Itu ada isyaratnya 60 itu takdir kita masing-masing standarnya. Jadi yang sudah 60 berarti limit waktu sudah habis. Kan dunia disebut permainan ya. Dunia itu disebut permainan. Dan setiap permainan pasti ada limit waktu. Tidak ada permainan tidak berakhir, pasti ada akhirnya permainan itu. Dan waktu normal permainan 60 tahun. Ibarat main bola 90 menit. Nah, kalau ada di atas 60 itu namanya extra time. Mungkin gol belum terjadi deh, masih seketik gol baru ditambah waktu Tuhan. Maka yang lah pensiun kok bakaja deh. Yang lah pensiun kok dan santai-santai ngajak bola itu lah extra time nama tu. Lah waktu tambahan tu. Nah, waktu normal kok ya, waktu normalnya 60 aja. Itu kenapa takdir mati kita disebutkan di ayat yang ke-60. Siapa yang sudah sampai usia 60 maka dia harus sudah maksimal. Karena menanti peluit panjang dibunyikan tuh. Standarnya begitu tuh, memang begitulah standar permainan. Ya, kadang dah sampai 60 malah. Ya. Itu ya uji dulu 40-an ya. Ustadz Arifin Ilham 40-an juga ya. Imam Nawawi juga 40 itu. Jadi kalau 60 itu lah lewat nama tu mah. Itu standar ya. Nah, itu rahasianya Allah taruh takdir mati kita di ayat yang ke-60 itu Al-Waqi'ah. Untuk memberi isyarat yang sudah sampai 60 berarti dia sudah harus bersiap ring 1. Nah, takdir mati kita ni Ibu ada 3. Ada 3. Dan kita tidak akan mati kecuali di 3 takdir itu. Satu yang Allah takdirkan waktunya. Ya, kata Allah di surah Luqman ayat yang ke-34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang Allah tetapkan dari manusia itu takdir matinya adalah sa'ah namanya, skedulnya, jadwal mati. Kita tidak akan mati kecuali di jadwal itu. Makanya penyakit tak matikan. Tak ada penyakit yang matikan. Penyakit itu sebabnya saja tu. Memang waktunya datang, ajal namanya. Yang ajal tu la yastakhirun sa'atan wala yastaqdimun. Tak bisa maju, tak bisa mundur. Itu sifatnya. Ya. Kalau belum waktunya, walaupun tiup sabata masuk rumah sakit nak mati gitu tu. Ya. Tapi kalau waktunya datang sehat-sehat mati begitu tu. Bawa lah orang cuma masuk rumah sakit ke. Lalu je pai dia kan. Kalau ada waktunya. Asal waktunya pai itu jaya lah kau. Ya, karena kita akan mati pada waktunya. Kalau nak waktunya tak akan mati. Ada Bapak Ibu orang di lantai auto lah second meter di loto dah matinya lah. Karena waktunya lah. Ada di londo sepeda saja matinya. Bukan sepeda tu yang matikan, waktunya tiba, sebabnya itu. Jadi Bapak Ibu dah ada pula urusan dengan penyakit mati itu tu. Ya, karena waktunya datang. Makanya pernah berkata dengan ibu tu, apa-apa kau nyata atas seleronya. Dia salah ni kat tujuhnya ke mati je dah seleronya. Kadang ibu-ibu kau protektif mana? Ya, tak boleh makan minyak, tak boleh makan santan, tak boleh makan garam. Abui sempade siapa kau jaga kan? Jangan kau mati je lagi salah dekat tujuhnya tu. Yang tak boleh berlebih-lebihan. Tak nyolah lah, alhamdulillah. Karena mati itu sesuai waktu, namanya ilmu sa'ah. Jadi kita ni menunggu waktu saja nih. Ya, asal datang waktunya peluit panjang dibunyikan tu. Tak ada urusan mau sehat, mau sakit, anak ketek-ketek, tak ada urusan waktu.
waktunya. Yang kedua tempatnya. Wa mata dri nafsun bi ayyi ardin tamut. Semua orang sudah punya tempat mati. Bapak Ibu tidak akan mati kalau dari tempatnya itu. Makanya kalau paikan kamari, paizalah. Asa cocok tampaknya mati tu begitu saya orang. Ada lah takut-takut ke berjalan kan? Ada takut bagian naik pesawat. Ya kan? Hanya kau mati di pesawat, mati pesawat deh kalau saya orang kamu. Ya kan? Jangan takut-takut lah pai itu apa ada paizalah. Asa cocok di situ begitu buminya mati itu. Yang dah cocok lah jadi yang mati itu begitu tu. Saya orang kamu. Karena memang begitu tuh. Karena bumi mati kita sudah ada tapi tidak dikasih tahu. Ya inna sa'ata atiyatun akadu fiha. Kami sembunyikan, waktunya disembunyikan, tempatnya disembunyikan. Kalau dikasih tahu, saya dikasih tahu mati di kampung, tidak pulang kampung boleh. Pada mati mesti begitu, tidak pulang-pulang boleh. Allah dah kasih tahu, tapi tempat kita mati sudah ada dan kalau orang mati di sana, tempatnya di sana. Makanya sama apa kemarin tuh contohnya ada anak Ridwan Kamil kan, pergi ke Swiss, berenang ke Swiss, mati. Ya bukan kok berenang, banyak orang berenang, semua ada orang mati, pokoknya mati situ. Dia tampilnya cocok, dia waktunya pas, mati di situ. Nah, itu sudah Allah takdirkan tuh. Awak menunggu tampil yang cocok saya Ibu. Asa cocok tampilnya mereka mati situ dia cayo lah kamu. Jadi paizalah memang itu sebabnya. Allah sudah mentakdirkan begitu. Itu di surat Ali Imran 154. Lau kuntum fi buyutikum labarazal lazina kutiba alaihimul qatslu ila madajihim. Ada orang dari ketek sampai gaib lalu di kamar sampai gaib di kamar saya. Anta sebab kalau rumah mati dibunuh karena takdirnya mati dibunuh. Jadi semua kita sudah punya sebab mati. Ada yang mati tenggelam, ada yang mati terpanggang, ada yang mati dihimpit bangunan, ada yang mati ditimpa pohon, ada yang mati terkam binatang, ada yang mati disetrum, direbak patui. Itu sebab-sebabnya. Makanya apa ibu yang tapi lawit dia lari lo kamari, tapi lawit itu saya lari kamari tapi lawit itu. Tapi lari kamari tapi diombak, ya dong. Kecuali memang waktunya pindah. Tapi dia lari kamari dia takut diombak. Punya apa ibunya mati itu lah sudah sebabnya masing-masing lah do. Ya, bapak ibu kalau mati di air, di gunung pakai air itu begitu. Yang mati di gunung yang di air pakai gunung begitu. Ada yang mati di Gunung Merapi kan? Kadang memang di situ tampaknya, di situ sebabnya Gunung Merapi. Kalau naki gunung banyak orang naki gunung, dulu aku mati di gunung tu. Karena sebabnya di situ, tampaknya situ, waktunya tu pas mati situ. Ya, nah yang tiga ni kita tidak bisa milih, Ibu ya. Waktu kita tidak bisa milih, tempat kita tidak bisa milih, sebab tidak bisa milih. Nah, yang bisa kita pilih cara mati. Nanti bisa dipilih. Bapak Ibu kalau mati memilih caranya sakit, pasti sakit. Kalau memilih caranya lunak, pasti lunak. Jadi cara mati bisa kita rencanakan. Nah, itu kenapa malaikat yang mencabut nyawa tidak satu. Ada namanya wan naziat yang mencabut dengan keras. Ada wan nasyitat yang mencabut dengan lunak. Kenapa malaikat disediakan dua yang mencabut nyawa? Karena tergantung pesanan kita masing-masing. Yang mesannya keras, sakitlah nanti. Yang mesannya lunak, ya senanglah dia matinya. Itu kenapa yang mencabut nyawa itu tidak satu. Ada wan naziat, ada wan nasyitat. Jadi kalau Bapak Ibu tanya mati itu sakit, sakit kalau datangnya wan naziat. Kalau Bapak Ibu tanya mati itu enak, enak kalau datangnya wan nasyitat. Nah itu Allah sebutkan di surah Al-Anfal yang ke-50. Kata Allah, walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Orang-orang kafir yang ahli maksiat, banyak dosa, nak bertobat, mati dia. Di hari kematiannya malaikat turun menampar-namparnya. Nah itu disebut wan naziat. Jadi ada orang ketika mati ditampar-tampar malaikat. Dan itu sakitnya Masya Allah ditampar malaikat. Cuma tidak ditampar yang ini lagi. Ada bagian rohani kita yang bagaimana Allahu a'lam. Tapi kata Allah begitu ada orang waktu mati ditampar malaikat. Kalau dia nak bertobat dari dosa-dosanya. Ya, kalau dia tidak meminta ampun sebelum meninggal dunia, mati dengan dosanya ditampar malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang-orang kafir matinya cepat prosesnya, jangan dikira enak tuh.
sakit itu. Karena tampar-tampar malaikat. Karena wan naziat yang datang, Allah jamin begitu. Kalau orang kafir pasti payah matinya, sakit, walaupun sebentar prosesnya, tapi sakit. Nah, lalu kalau ingin memesan nasihat, ada caranya. Apa kata Allah di surat Fussilat ayat 30? Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, masuklah kita nih, beriman sudah, alhamdulillah masuk kita beriman. Lalu mereka istiqamah. Istiqamah tuh hidupnya lurus, nggak mau pencong-pencong, nggak ada negosiasi dengan kebatilan, dia nggak mau diajak kompromi bermaksiat, ya dikantu luru yang halal-halal, yang haram-haram, biarlah turun jabatan daripada melanggar aturan. Nah, itu luru namanya tuh, istiqamah tuh, nggak bisa diajak kompromi lah, istiqamah namanya tuh. Atau istiqamahnya dalam amal saleh. Ada amal-amal yang dia kerjakan permanen sampai mati, amal itu tidak putus, maka di hari matinya turun malaikat memberitahukan surganya. Jadi Bapak Ibu, ada orang mati nanti tidak merasakan sakit mati, bukan karena mati tidak sakit, karena hilang disebabkan keindahan surga yang dipandangnya. Keindahan itu menghilangkan sakit. Buktinya apa tuh? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kakak lewat depan ibu-ibu yang sedang megang pisau, maka ibu-ibu memotong-motong jari mereka. Apa anda sakit? Jari dipotong sakit, cuman hilang karena terbius ketampanan Yusuf. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menguji Nabi Yusuf berceramah, bawa pisau. Sedang bawa ceramah, jadi ambo tuh karet tangan tuh. Kalau sakit, berarti ambo nak Yusuf tuh. Kata Yusuf itu kalau dicari, hilang sakitnya. Nah, itu baru secuil dari keindahan surga. Nabi Yusuf itu secuil dari keindahan surga. Ini keindahan surga total diperlihatkan ketika hari matinya. Maka rasa sakit mati hilang karena keindahan surga itu. Syaratnya apa? Istiqamah. Nah, itu yang sering saya sampaikan ke Bapak Ibu di pengajian-pengajian, terutama kita yang sudah masuk usia yang 60 tadi. Cari-carilah amal yang Bapak Ibu jangan tinggalkan itu sampai mati. Jangan amal itu putus, itu syaratnya. Ambo baca Quran salah Ustaz tiap hari 10 ayat, tapi konsisten Bapak Ibu 10 ayat itu tiap hari sampai mati. Lebih ada balu, kurang nak boleh. Ini istiqamah. Yang baik itu istiqamah Bapak Ibu. Kalau mengarajun amal murahnya. Ambo biarlah sedekah salah Ustaz 2000 tiap hari. 2000 tiap hari wah, kecuali jatuh miskin. Pokoknya 2000 tiap hari, 2000 sampai mati. Lebih dah balu, kurang tak boleh dah. Yang istiqamah tu amal tu permanen sesuai yang diniatkan. Itu syaratnya, itu syaratnya. Oh, ambo dah tahu per hari Ustaz, per minggu salah. Bagi makan orang ke masjid setiap minggu, sebungkus nasi, tak apa-apa. Ibu mulai minggu besok, sejumat besok, hantar nasi sebungkus ke masjid. Pokoknya tiap Jumat sampai mati. Memang itu syaratnya. Kalau ingin matinya nikmat, ya itu kan pilihan kita nanti tadi itu. Kalau tempat mati, sebab mati, waktu mati sudah Allah takdirkan. Tapi cara mati Allah kasih pilihan dua. Mau mati nikmat atau mati sulit. Kalau sulit sudah membangkang saja. Ya. Kalau mati nikmat, syaratnya berimanlah dan istiqamahlah. Makanya Bapak Ibu carilah amal, rencanakan. Ya. Saya ada jamaah saya yang mungkin saya pernah ceritakan itu di Padang Baru, beliau meninggal waktu Covid dulu. Saya takziah ke rumah tu, anak beliau cerita. Jadi waktu meninggal, beliau tu meninggal usia 85 tahun kurang lebih. Jadi beliau itu ya meninggal menjelang subuh jam 3, jam 4. Jam 3 itu siang mau diajak ke rumah sakit, beliau tak mau. Kata beliau, nanti kalau saya hilang kesadarannya, bacakan Yasin ya. Ya, bacakan la ilaha illallah. Karena anak beliau itu, jangan bawa saya ke rumah sakit ya. Rumah aja lah kita. Dah, jam 3 itu panggil anaknya, nak sini, panggil anak semua. Apa kata beliau? Tolong buka pintu rumah kita semua. Suruh buka pintu rumah jam 3 pagi. Anaknya heran, kok buka pintu rumah jam 3 pagi, kenapa? Itu ada tamu banyak di luar. Kata beliau, itu anak beliau cerita. Ada tamu di luar banyak, tolong buka pintu, suruh mereka masuk. Anaknya kaget.
Mana ada tamu jam 3 pagi, bukalah pintu rumah kita, buka. Anaknya patuh buka. Kata beliau, tolong hidupkan lampu-lampu di rumah ya, biar tamu-tamu kita nyaman di dalam rumah kita. Habis itu jam 4 beliau minta miring ke kanan, baca la ilaha illallah. Tidak ada diajarkan meninggal tanpa hilang kesadaran, kata anak beliau. Dan kata anak beliau, ibu kami ini Pak Ustadz, sejak beberapa tahun yang lalu, sejak ayah meninggal, itu tidak pernah itu sehari itu kecuali khatam 10 juz. Setiap 3 hari khatam Quran. Itu bertahun-tahun konsisten. Dan di hari matinya betul turun para malaikat yang kita tidak melihat, tapi beliau lihat. Itu buktinya tuh. Jadi Bapak Ibu kalau bisa lah menjaga amal yang konsisten tadi, insya Allah nanti matinya akan terasa nikmat. Dan Allah sudah ajarkan, tinggal kita laksanakan saja. Ya, carilah amal-amal yang Bapak Ibu ringan tapi tidak boleh putus. Ya, minimal istiqamah dalam amal yang pasif. Bagaimana amal yang pasif? Sabar. Sabar itu amal pasif, dan sabar itu amal yang paling besar pahalanya. Makanya kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu pahalanya malah unlimited. Kalau sedekah 700 kali lipat, kalau salat ada hitungannya, kalau sabar tidak ada batas. Jadi Bapak Ibu kalau istiqamah sabar, ya, kalau sabar do batin tidak istiqamah namun. Ya. Itu ada contohnya siapa? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun dapat suami Fir'aun ibu. Fir'aun nyo lapa, nyo sipa, nyo tapu tiari. Tapi istri Fir'aun tidak pernah melawan, ya tidak pernah apalagi itu update status. Ya maksud itu tidak ada update, tapi tidak ada istri pun ada update status seperti ibu-ibu itu. Dia sabar saja berdoa, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Jadi kalau ibu dapat suami seperti separuh Fir'aun lah, ya serupa Fir'aun kan ada. Ibu dapat suami separuh Fir'aun, ibu sabarlah, istiqamah lah, istiqamah sambil baca doa tadi, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Kan kadang-kadang ada tuh suami yang menyakitkan hati kita, perasaan kita sakit, dan dia tidak peduli, ibu berdoa saja lah. Berdoa, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Nanti ibu yang sabar itu yang bisa menahan diri itu matinya nikmat. Ibu yang rajin menjawab itu payah mati di sini. Aku dah nakut-nakut ibu loh kan. Tapi kalau yang suka menjawab itu bisa matinya takut malaikat. Ancak ibu anto, itu ya. Tidak kelamu. Lagi nampak berang-berang itu tidak kelamu itu. Padahal nggak tiga tahun. Nah itulah. Istiqamah itu tidak selalu dengan amal aktif. Bisa dengan amal pasif. Yang penting istiqamah. Konsisten. Sifat konsisten dalam kebaikan itu penting. Karena tidak semua orang, dan itu amal yang paling berat istiqamah itu. Maka ditawarkan Allah, kalau engkau mau matinya nikmat, summastaqamu, istiqamalah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, nanti akan turun malaikat. Ya Allah takhafu wa la tahzanu, untuk menghiburmu. Wa absiru bil jannah, nih surga diperlihatkan kepadamu. Nah tentu kita yang memilih lagi. Nah, tentu mudah-mudahan kita berharap almarhumah ya merasakan mati yang nikmat seperti janji Allah dengan amal-amal saleh beliau, dan kita semua yang akan menyusul, yang akan mengikuti proses yang sama, tentu bersiap mumpung masih ada waktu merencanakan cara mati yang indah tadi. Kalau tempatnya, waktunya dan sebabnya sudah tidak bisa dipilih lagi, Allah sudah memilihkan untuk kita. Namanya takdir. Ya, begitu. Ya, yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan kita bersama, termasuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya.